Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa di channel PL2 KBTC. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, belajar akan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus, agar Roh Kudus mengurapi kita bersama-sama, agar kita hidup dituntun, dikuasai, dan senantiasa diperbaharui oleh firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kalau sampai pada hari ini Engkau masih memelihara hidup kami masih diberi kesempatan untuk belajar dan mendengar firman Tuhan. Mari Bapa, berfirmanlah bagi setiap kami. Roh Kudus berbicara, memberikan pengertian bagi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga kami hari lepas hari semakin dikuatkan, kami semakin hari semakin berakar, bertumbuh, berbuah di dalam firman Tuhan, dan kami semakin hari semakin haus akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, hari ini saya akan berbicara, persiapkanlah diri kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya ingin mengajak kepada saudara-saudari agar kita selalu berjaga-jaga dan berdoa seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Biarlah hidup semakin hari semakin kesini, agar kita selalu berjaga-jaga dan berdoa, memiliki waktu untuk selalu lebih lagi intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena hari-hari yang akan kita hadapi bukanlah hari-hari yang mudah. Ke depan tantangan akan semakin sulit, akan semakin situasi tidak menentu, baik di dalam perekonomian, baik di dalam situasi politik, bahkan dengan virus COVID-19 aja sampai hari ini, hal tersebut belum selesai-selesai. Nah, penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk semakin mengerti kehendak Tuhan di hari-hari terakhir ini. Firman Allah berkata kepada kita bahwa kita sebagai anak-anaknya harus berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa harus berjaga-jaga dan berdoa? Berjaga-jaga ini ibarat orang yang selalu sadar, orang yang selalu waspada, orang yang tidak lengah. Kalau saudara-saudari pernah melihat seorang TNI yang berjaga-jaga di depan pos, dia akan selalu berjaga-jaga dengan menenteng senjata seperti itu. Nah, ilustrasi yang sederhana ini menggambarkan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, di mana Tuhan kita akan datang yang kedua kalinya. Hal yang sama harus terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, agar kita jangan lengah, agar kita jangan terbuai oleh keadaan dunia yang terjadi hari-hari ini. Berapa banyak orang-orang yang hari-hari ini begitu takut dengan kondisi yang tidak menentu hari-hari ini. Berapa banyak orang yang khawatir, berapa banyak orang yang di-PHK oleh karena situasi yang terjadi hari-hari ini. Dan itulah yang akan dihadapi oleh saudara dan saya. Bahkan Alkitab mencatat, hari depan bukan akan lebih baik, tetapi hari depan justru akan semakin tidak menentu. Alkitab sudah mencatat itu. Tetapi ada perbedaan bagi engkau dan saya. Kita punya pengharapan, kita punya kekuatan, kita punya berkat
berkat tersendiri di dalam Tuhan. Seperti bangsa Israel yang ada di tanah Mesir pada waktu itu, di zaman waktu Yusuf masih hidup. Beberapa tulah menulahi bangsa Mesir, tetapi bangsa Israel dibedakan, mereka ada di tanah Gosen. Mereka tetap dipelihara oleh Tuhan secara ajaib. Mereka tetap ada di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Dan pada waktu itu Alkitab mencatat bahwa dunia dalam keadaan yang kelaparan yang luar biasa. Tetapi dengan jelas, kalau saudara dan saya mau meneliti, membaca, atau saudara pernah mendengar atau bahkan membaca sendiri bagaimana pemeliharaan Allah yang ajaib dinyatakan atas bangsa Israel di tanah Gosen. Mereka tidak pernah mengalami kelaparan karena Tuhan yang hidup ada di tengah-tengah mereka. Demikian juga dengan kita hari-hari ini, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Taruhkanlah pengharapan kita kepada Tuhan. Taruhkanlah iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai luntur keadaan apapun. Justru engkau dan saya harus semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Karena untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan hari-hari ini, tidak ada tempat aman di dalam dunia ini. Semua dunia digoncang hari-hari ini dengan virus. Kematian di mana-mana, ketakutan di mana-mana, kekhawatiran di mana-mana. Hanya ada satu tempat yang memberikan jaminan kepada kita bersama-sama, yaitu di dalam hadirat Tuhan. Oleh karenanya firman Allah berkata, berjaga-jaga dan berdoalah. Karena di dalam berjaga-jaga dan di dalam doa, saudara dan saya akan dikuatkan, diberikan damai sejahtera, diberikan sukacita. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, Tuhan akan memelihara saudara dan saya. Percayalah. Filipi 4 ayat 8 berkata seperti ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir kalau engkau dan saya anak Tuhan, orang yang percaya. Tuhan akan selalu menyertai kehidupanmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati keluargamu, memberkati masa depanmu. Tapi syaratnya, engkau harus berdoa kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 41 ayat 10, mari kita buka bersama-sama. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Allah. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa sekali ayat ini. Firman Allah ini berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Berapa banyak hari-hari ini pabrik-pabrik yang tutup. Orang-orang yang mendapat kerugian yang besar akibat virus yang terjadi hari-hari ini. Dan mau tidak mau, hari ini orang-orang percaya dituntut untuk benar-benar hidup dengan iman, saudara dan saya. Disinilah letak iman kita diuji. Dan firman Allah berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Tuhan akan meneguhkan, bahkan akan menolong kita.
Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Betapa dahsyat dan luar biasa. Jangan takut, saudara-saudariku. Jangan bimbang, jangan khawatir. Percayalah bahwa Tuhan akan melindungi engkau dan saya. Di hari-hari yang begini berat, dengan penuh persoalan, di hari-hari yang penuh tantangan ini ada satu jaminan di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara engkau dan saya, memberkati engkau dan saya. Mari sekali lagi saya ingin berkata, persiapkanlah hidup kita untuk menyambut kedatangannya. Biarlah kita menjadi mempelainya yang kudus, menjadi mempelainya yang tidak bercacat, tidak bercela, di dalam kasih karunia, di dalam anugerahnya. Jangan sampai kita fokus kepada ketakutan, fokus kepada situasi yang tidak menentu ini, tapi justru kita mengabaikan hal yang penting, yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Tapi kita mengabaikan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Padahal janji Tuhan sudah jelas, sudah nyata bahwa Dia akan selalu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bahkan sebelum berpisah dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata, "Aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan dunia." Hal yang sama akan terjadi bagi dirimu dan diriku, saudaraku. Yang penting hari-hari ini biarlah kita mempersiapkan hidup kita, agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa taat, yang senantiasa memiliki waktu yang intim dengan Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata, mari kita lihat, saudara-saudari. Matius pasal ke-6 ayat yang ke-33. Demikian firman Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang terpenting adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita jangan takut akan masalah makan minum. Kita jangan takut akan hari depan. Tetapi yang harus menjadi prioritas saudara dan saya adalah, biarlah kita mencari dahulu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah bukan berbicara tentang makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itulah kerajaan Allah. Waktu kita mencari itu terlebih dahulu dalam hidup kita, maka hal-hal yang jasmani pasti akan ditambahkan dalam hidup kita. Hal-hal yang menjadi ketakutan kita, kekhawatiran kita, pasti akan dicukupi oleh Tuhan. Sebab itu kita harus mengerti prioritas hari-hari ini. Biarlah kita mengejar kekudusan, mengejar Tuhan, mengejar pengenalan akan Tuhan lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi dalam hidup kita. Jangan sampai iman kita ditutup oleh kekhawatiran. Jangan sampai kekhawatiran itu benar-benar menutup mata iman kita, sehingga akhirnya kita tidak bisa berdoa, sibuk dengan kabar-kabar hoak yang tidak menentu, sibuk dengan informasi-informasi dunia yang hanya membawa kita semakin takut, semakin tenggelam di dalam kekhawatiran. Bukannya kita tertuju kepada Tuhan untuk berdoa, tapi engkau malah sibuk dengan ketakutan, dengan informasi-informasi yang tidak menentu. Jadi marilah hari-hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada, saya percaya bukan kebetulan saudara mendengar firman Tuhan ini, namun ada maksud Tuhan. Dan saya ingin berkata, Tuhan tetap mengasihi engkau.
Tuhan tetap sayang kepada engkau. Tuhan tetap memperhatikan engkau. Tuhan tetap ingin memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Namun ubahlah fokus kita hari-hari ini. Mulailah cari Tuhan dengan segenap hati. Mulailah cari kerajaan Allah dengan segenap hati. Mulailah bangun keintiman dengan Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah sama-sama belajar akan firman Tuhan. Hamba berdoa bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Aku berdoa Kau menjamah, memberikan kekuatan bagi para pendengar yang mendengarkan firman Tuhan ini Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang menolong. Apalagi di tengah-tengah situasi yang semakin sulit ini Bapa, ada satu pengharapan di dalam Engkau yang tidak pernah bisa pudar, bahwa Engkau menjaga, melindungi, memberkati. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Biarlah kami semakin mempersiapkan akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau yang memberkati setiap para pendengar, Kau yang mengurapi setiap para pendengar. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.